Ada yang berani nyoba? Delapan kolom? Oke. Oh, Dini. Oke, silahkan Dini. Dini bisa share screen? Ibu, itu aku di HP. Oh, di HP. Nggak bisa share Iya. screen ya? Nggak bisa. Oke. Silahkan, Din. Ini dari awal aja atau gimana, Bu? Langsung yang 8 kolom. Iya, berarti dari yang deposit in transit itu. Iya, betul, betul. Tapi untuk saldo sebelum penyesuaiannya, penerimaan pengeluaran saldo akhir harus diisi dulu. Iya, ya. Yang lain tolong diperhatikan ya. Di saldo sebelum penyesuaian, saldo awalnya di kas ada 5.070.000, di bank ada 4.970.000, terus di penerimaan kasnya ada 8.220.000, Betul. di banknya ada 9.295.000. Mm-mm. Terus di pengeluaran kasnya ada 9.420.000, di banknya ada 9.235.000. Di Oke. saldo akhir kasnya ada 3.870.000, di banknya ada 5.030.000. Oke, ya lanjut. Kemudian dimasukkan deposit in transit dan outstanding check dan beban administrasi. Oke, silakan. Jadi di deposit in transit itu sama kayak yang 4 kolom, karena kan yang belum nyatet itu banknya. Jadi dimasukin ke yang deposit in transit bulan Oktober itu ke saldo awal bank ditambah 250.000. Terus ke penerimaan di banknya dikurangin 250.000. Oke, Terus yang betul. bulan Novembernya penerimaan banknya ditambah 190.000, saldo akhir banknya ditambah 190.000. Oke. Terus yang kedua, outstanding check-nya juga sama kayak yang 4 kolom. Yang Oktober, saldo awal banknya dikurangin 160.000. Terus pengeluarannya dikurangin 160.000. Oke. Terus yang November, kasnya dikurangin, sebentar, Bu. Bang. Yang yang November, pengeluaran di banknya ditambah 350.000, terus saldo akhir banknya dikurangi 350.000. Oke. Terus Betul. yang biaya banknya yang bulan Oktober di saldo awal kasnya dikurangi 10.000. Ya, Dikurang atau ditambah ya, Bu? Kok bentar, Bu. dikurang. Dikurang ya. Dikurang 10.000, terus pengeluaran di kasnya dikurang 10.000. Ya. Terus yang bulan November itu pengeluaran kasnya ditambah 15.000, saldo akhir kasnya dikurangi 15.000. Oke. Yang terakhir wesel dan bunganya, penerimaan di kasnya ditambah 1.015.000, terus saldo akhir kasnya ditambah 1.015.000. Oke. Terus Tinggal saldo, dijumlahkan. Harus iya, sama ya. Oke. iya, Bu. Saldo yang benarnya yang saldo awal kas dan bank jadi 5.060.000, penerimaannya jadi 9.235.000, pengeluarannya jadi 9.425.000, terus saldo akhirnya jadi 4.870.000, Bu. Oke. Yang lain ada yang sama? Oke. Semuanya sama ya, betul ya? Oke, berarti sudah oke semuanya ya. Prinsipnya pokoknya yang 8 kolom itu beda dengan yang 4 kolom ya. Kalau yang 4 kolom kan banknya kita sesuaikan ke kas ke perusahaan. Sedangkan yang 8 kolom, mana yang belum mencatat kita masuk di kolom itu ya. Kalau bank belum mencatat kita masuk kolom bank, kalau perusahaan yang belum mencatat kita masuk di kolom kas. Oke. Oke, dan semuanya masuknya hanya di 2 kolom ya. Oke. Jelas ya semuanya ya? Boleh kita coba dengan soal yang baru? Coba Anda boleh ngerjainnya pakai Excel. Nanti siapa yang bisa share screen ya, biar yang lainnya bisa ngelihat ya. Oke. Saya kirim soalnya.
sebentar. Tiga D sebentar. Oke, sudah masuk? Ibu mau tanya. Iya boleh Putri silakan. Agak kenceng Putri, suaranya Putri. Di saya kok suaranya kecil. Itu yang pas biaya bank bulan November itu kenapa di pengeluaran gitu Bu? Saya masih kurang ngerti Bu. Itu biaya bank bulan November kenapa dikurang gitu ya? Dikurang. Iya Bu. Yang 4 kolom atau 8 kolom? Yang 8 ini maksudnya tadi tuh kenapa dia ada di perusahaan, kenapa nggak di bank gitu? Penjelasannya gimana? Maaf, suaranya di saya kok kecil banget. Agak kenceng Putri. Yang pas 8 kolom, kedengeran nggak Bu? Ya. Yang pas 8 kolom itu kenapa dia pas biaya bank, kenapa ada di kas? Penjelasannya kayak gimana Maaf? Kan kita masuknya di kas ya. Biaya bank yang bulan apa tadi? November ya? November besarnya berapa tadi? 15.000. 15.000. Kenapa masuknya di kolom kas gitu ya? Perusahaan ya? Iya Bu. Karena untuk biaya bank atau beban administrasi bank itu kan banknya sudah mencatat. Jadi sudah ada di jumlah pengeluaran di bank. Banknya tadi total pengeluarannya berapa? Total di atasnya berapa banknya? Saya tutup soalnya. 9.235.000. Nah, 9.235.000 itu sudah termasuk yang 15.000. Sementara yang perusahaan pengeluarannya berapa? 8 juta, berapa? 9.420. Berapa? 9.420. 9.420 itu belum termasuk beban bank yang 15.000, Putri. Jadi di sini untuk perusahaannya harus ditambah 15.000. Ya? Oke, makasih Bu. Ya, jadi perusahaannya itu kan nanti nyatetnya masih di bulan Desember. Padahal sebenarnya itu kan sebagai beban administrasi bulan November. Nah, jadi kan perusahaannya belum mencatat. Jadi kita masuknya di kolom perusahaan aja dan menambah pengeluaran. Itu ya Putri ya? Oke. Nah, sekarang silakan Anda coba ya. Coba di Excel, nanti yang bisa langsung presentasi di sini, silahkan. Dava, Adit, mana ini? Dava Darmawan, Naswa, Gina, halo Dina, Gina, Audi, Felis, Tessa, Niko, di mana Niko? Iya Niko? Naswa Sabrina, Naswa Diva. Halo, dua-duanya Naswa. Naswa, N-A-S-H-W-A, satunya N-A-S-Y-W-A. Naswa. Dava, satunya mana ini Dava nih, belum kelihatan nih. Ini yang ada Darmawan ya? Iya, hadir Bu. Ya? Panitianya hadir. Oh ya, oke. Ada yang sudah selesai, yang 4 kolom?
Ada yang sudah? Clarissa sudah? Davi sudah? Belum, Bu. Oh, belum. Siapa yang sudah? 4 kolom dulu. Saya udah, Bu. Oh, Dini sudah. Boleh dicoba, Dini? Mau numpang share screen-nya. Ya. Silakan, Dini. Sudah? Sebentar, Bu, lagi loading. Oke. Lagi minta. Yang 4 kolom dulu ya. Ini dibacain atau gimana, Bu? Silahkan dijelaskan, Dini, dibaca. Baik, Bu, sebentar. Mana ya? Yang pertama, soalnya kan saldo rekening koran 31 Mei sebesar 74.875.000, meliputi beban jasa bank 235.000 yang sebelumnya tidak dilaporkan kepada perusahaan tapi telah dicatat pada pembukuan perusahaan dalam bulan Juni. Jadi di sini saya tulis dulu saldonya, saldo yang di banknya. Kan itu rekening korannya 74 juta, berarti saldo awalnya. Saldo awal karena di situ ditulisnya 31 Mei. Terus selanjutnya beban jasa bank yang udah dicatat tapi belum dilaporin sama perusahaan. Jadi di situ beban jasa bank bulan Mei-nya dimasukin lagi ke saldo awal banknya 235.000. Terus pengeluarannya 235.000. Sebentar, Bu, bener nggak ya? Iya. Terus selanjutnya saldo ada outstanding check bulan Mei itu jadi kita masukin ke saldo awal saldo awal banknya dimasukin lagi saldo awal banknya dikurangin 13.475. Terus pengeluarannya juga dikurangin 13.475 karena perusahaan udah nyatet pengeluaran cek segitu. Terus penerimaan yang belum disetor di sini saya masukinnya ke saldo awal karena ini belum masuk ke saldo awal bank yang per Mei itu. Sedangkan penerimaannya dikurangi, soalnya penerimaan itu per 30 Juni. Selanjutnya beban jasa bulan Juninya punya banknya pengeluarannya dikurangi 270.000. Terus kita masukin saldo akhirnya. Jadi di saldo akhirnya nambah 270.000. Selanjutnya penerimaan yang sedang disetor ke bank itu dijadiin penerimaan 4.125. Ini penerimaan yang akhir Juni kalau nggak salah ya.
Terus saldo akhirnya ditambah 4.125. Yang terakhir outstanding check bulan Juninya masuk ke pengeluaran 2.225. Terus jadinya saldo akhirnya berkurang 2.225 gitu, Bu. Oke. Yang lain bagaimana yang lain? Jadi itu penerimaan yang belum disetor, boleh ditulis penerimaan yang belum disetor, boleh juga ditulisnya cash on hand ya. Jadi yang uang yang masih dalam perusahaan, itu perlakuannya sama persis dengan deposit in transit ya. Kemudian ada penerimaan yang sedang disetor ke bank, boleh disebut dengan deposit in transit ya, yang 4.125. Oke. Kemudian jurnal koreksinya? Oh iya, belum dibuat, Bu. Tadi fokus ke 4 sama Oke. 8 kolom. Dari jawaban Dini yang 4 kolom ini, ada yang bisa membuat jurnal koreksi? Mana kira-kira yang perlu kita buat jurnal koreksinya? Silahkan yang bisa. Kalau kita lihat di sini hanya satu yang kita buat jurnal koreksinya ya. Yaitu untuk beban administrasi bulan Juni. Sebesar berapa tadi? 270.000. Debitnya apa? Bank service charge, Bu. Betul. 270 kreditnya cash ya, 270. Oke. Sudah oke yang 4 kolom. Sekarang yang 8 kolom siapa yang bisa? Silakan. Clarissa mau nyoba? Iya. Oke, silakan Clarissa yang 8 kolom. Ya, agak digedein sedikit bisa nggak? Ya, Jelas nggak, Bu? iya. Yang atas itu boleh ditulis saldo sebelum penyesuaian. Oh, ini ya. Nah, disingkat juga boleh saldo sebelum penyesuaian. Oke. Silahkan. Jadi saldo sebelum penyesuaian. Sebentar. Yang tadi Dini juga, yang Clarissa juga ya, yang kosong-kosong itu kasih strip-strip di tengah gitu aja ya. Nah, kasih strip di tengah gitu aja. Oke, atau nanti aja ngasihnya boleh. boleh. Ya, gitu ya. Nah, gitu kan tambah cakep. Oke. Jadi di sini ada saldo sebelum penyesuaian di saldo awal perusahaan itu tanggal 31 Mei itu sebesar 66.715.000. Terus di banknya sebesar 74.875.000. Penerimaannya saat bulan Juni itu di perusahaan ada sebesar 104.405.000. Di bank 105.360.000. Pengeluaran bulan Juninya di perusahaan 90.685.000. Di banknya 101.970.000. Saldo akhir pada tanggal 30 Juni di perusahaan sebesar 80.435.000. Di bank 78.265.000. Terus di sini ada beban jasa bank tanggal 31 Mei
di perusahaannya berkurang sebesar 235.000. Terus pengeluarannya dikurang sebesar 235.000. Di perusahaan ya? Iya, di perusahaan. Oke. Terus saldo awal beban jasa bank di tanggal 30 Juni beban jasa bank bulan Juni itu pengeluarannya di perusahaan sebesar 270.000. Saldo akhirnya dikurang 270.000 di perusahaan. Terus ada outstanding check-nya bulan Mei itu sebesar berkurang di saldo awal bank sebesar 13.475.000. Terus berkurang di pengeluaran sebesar 13.475.000. Terus outstanding check di bulan Juninya di pengeluaran bank itu bertambah 2.225.000. Saldo akhirnya berkurang di bank sebesar 2.225.000. Terus ada DIT-nya itu deposit in transit di bulan Mei itu di bank saldo awal bank bertambah 5.080.000. Di penerimaannya saldo banknya berkurang sebesar 5.080.000. Terus tadi cash on hand ya Bu? Iya boleh, cash on hand ya. Itu penerimaan bank itu bertambah sebesar 4.125.000, saldo akhir banknya bertambah 4.125.000. Ini harusnya saldo setelah pajak setelah penyesuaian ya Bu? Iya betul, saldo setelah penyesuaian. Itu angkanya boleh ditebelin itu. Saldo awal sama saldo akhirnya. Yang di atas sebelum penyesuaian, nah itu ditebelin. Iya. Nah, oke, jadi kelihatan ya bedanya. Sama ya semuanya ya, perusahaan dengan bank ya. Iya Bu. Oke. Yang lain bagaimana? Sudah jelas? Yang lain nggak ada suaranya. Kemana nih suaranya? Ayo yang lain. Oke ya. Gimana Adit? Sudah jelas Adit? Udah Bu, udah Bu. Oke. Tenang aja. Yang belum ikut menjawab nanti masih ada soal lagi ya. Oke. Nah, kalau semuanya sudah oke, saya ganti lagi soal yang baru ya. Oke, tenang aja yang lain masih kebagian. Sebentar. Kita lihat. Oke. 3D. Oke, sudah masuk? Nah, silahkan nanti yang sudah siap duluan boleh Anda menjelaskan. Sambil Anda mengerjakan, sambil saya absen ya. Anda sudah terima pengumuman belum dari jurusan? Untuk offline? Belum Bu. Offline bukannya semester 5. Ya, semester 5. Jadi kalau nggak salah waktu awal semester kemarin rencananya kan untuk minggu ke-5 itu kan semester 3. Nah, tadi sudah keluar suratnya bahwa untuk offline minggu ke-5 sampai minggu ke-8 itu semester 5. Semester 5 dulu. Jadi semester 3 nggak jadi offline dia. Mungkin nanti kebagiannya setelah UTS. Oke. Enak ya, nggak jadi offline ya? Oke, silakan dicoba ya. Saya sambil mau absen.
semester 3D. Amalia. Ada ya? Halo Amalia. Iya, Bu. Tessa sepertinya tadi ada. Mana Tessa? Hadir, Ibu. Ya. Audi tadi ada. Hadir, Bu. Ya. Kemudian Niko tadi ada. Halo Niko. Ya. Nisa, ada nggak Nisa Chandra? Hadir, Bu. Ya. Salsabila. Halo. Hadir, Bu. Ya. Aldrik. Kayaknya nggak ada ya Aldrik ya. Oke. Aulia. Ada. Julia. Hadir, Bu. Ya, Julia ada. Anissa Fitri. Oh, Anissa tadi yang neneknya meninggal ya. Talia. Hadir, Ibu. Talia ada. Astrid ada. Tiara. Oh iya, Tiara ada. Larissa ada. Vito. Mana tadi Vito? Oh iya, Vito. Oke. Haidar, nggak ada ya Haidar ya? Oh, Haidar baru masuk. Kemana Haidar? Naswa Diva tadi. Gimana Haidar? Tadi sempat hadir Bu, cuma lagi ngerawat Om di rumah sakit Bu. Oh, masih di rumah sakit? Iya Bu. Oke, mudah-mudahan cepat sehat lagi ya. Iya Bu, makasih Bu. Naswa Diva. Tadi Hadir, sepertinya Bu. ada, oke. Felicia. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Iya. Eva. Hadir, Bu. Iya. Gina. Tadi ada kayaknya Gina, ya. Hadir, Bu. Dini ada. Darmawan. Ada Bu. Iya. Putri Farida. Ya. Elsa. Ya. Arik. Mana tadi Arik? Arik. Hadir Bu. Ya. Adit. Mana tadi Adit? Ya. Oke. Ya. Oh, Aldri. Ya. Oke. Ya. Oke.
untuk soal ini ya, penerimaannya untuk banknya dicari ya. Kemudian pengeluarannya juga dicari, angkanya sudah ada semuanya di situ. Kemudian deposit in transitnya juga dicari. Begitu juga untuk outstanding check. Contohnya begini, deposit in transit. Misalkan bulan Mei perusahaan mencatat penerimaannya adalah 10.000. Kemudian disetorkan di bank 10.000. Ternyata sampai dengan akhir bulan banknya baru mencatat misalnya 6.000. Berarti yang merupakan deposit in transitnya berapa di bulan tersebut? Ada yang bisa jawab? Saya ulang. Misal perusahaan ada penerimaan 10.000, kemudian disetorkan ke bank. Ternyata oleh bank dari 10.000 itu baru dicatat 6.000 sampai akhir bulan. Berarti berapa deposit in transit untuk bulan itu? 4.000. 4.000, betul. Nah, itu berlaku untuk ini juga ya. Oke, silakan. Ada yang sudah selesai? Oh, belum. Oke, kita tunggu. Ibu, Ya, saya mau nanya, Bu. ya silakan, Clarissa. Ini kan DIT-nya itu kan Yang agak kencang, Clarissa, coba. emang sebentar. DIT? DIT-nya itu kan lebih besar di bank. Nah, jadi kita asumsikan itu perusahaan itu rutin setor uangnya ke bank. Jadi contoh ya. Tadi kan perusahaan misalkan bulan Mei setor 10.000. Nah, sampai dengan akhir Mei oleh bank itu baru catat 6.000. Jadi deposit transitnya bulan Mei berapa? 4.000 ya. Nah, kemudian bulan Juni perusahaan setor lagi 20.000. 20.000. Nah, oleh bank sampai dengan akhir Juni ya
itu dicatatnya 21.000. Berarti deposit in transit bulan Juninya berapa? Saya ulang. Misalnya Mei, perusahaan setor ke bank 10.000. Oleh bank baru catat 6.000. Berarti kan deposit transitnya 4.000 kan? Kemudian bulan Juni perusahaan setor lagi 20.000. Oleh bank dicatatnya 21.000. Berarti deposit in transit Juninya berapa? Ayo semuanya. 3.000. Minus 1. Berapa Eva? 3.000. 3.000. Sama dengan kasus yang tadi. Jelas Clarissa? Jadi yang Juni kan mencatatnya bank lebih besar daripada perusahaan kan? Karena ada yang deposit in transit bulan Mei oleh bank baru dicatat bulan Juni juga gitu. Gitu ya? Oke, silakan lanjut. Ada yang sudah selesai yang lain? Davi, sudah Davi? Oh, sudah Davi ya? Belum, Bu. Oh, belum. Julia, sudah Julia? Belum, Bu. Oh, belum. Astrid, sudah Astrid? Mana nih Astrid? Astrid nggak ada Astrid? Astrid masih paduan suara? Iya izin Bu, Oh iya. udah padus. Oh, cowoknya belum saya tanya. Niko, Dermawan, Adit? Sudah? Arik? Ini jangan-jangan udah selesai diem ini. Mana nih? Iya, Niko, Arik, Adit? Arik dari tadi diam mulu, Bu. Iya, makanya mana nih Arik nih? Arik tidur, Arik? Enggak, ada Bu. Oh, ada. Oke, Salsabila. Oh, Niko belum. Adit sudah belum nih, Adit? Belum, Bu. Ayo.
Siapa yang sudah ketemu? Clarissa sudah? Oh, belum. Coba yang lain, mana yang on cam? Kesulitannya di mana kesulitannya? Penerimaan pengeluaran sama Gimana yang Clarissa? Agak kenceng? penerimaan sama pengeluarannya. Itu saya Iya. belum ketemu. Terus sama yang tadi yang DIT itu. DIT-nya kan tadi contohnya sama seperti yang saya contohkan tadi, cuman angkanya diterapkan yang ada di soal aja. Iya, saya masih bingung terapinnya gimana. Oh, gini. Gampangnya gini loh Clarissa. 10.000 setoran Mei. Oleh bank dicatat 6.000. Berarti kan yang 4.000 itu deposit in transit bulan Mei. Kemudian tambah bulan Juni perusahaan store lagi 20.000. Jadi totalnya kan 24.000. Nah, yang dicatat oleh bank 21.000. Berarti deposit in transitnya bulan Juni adalah 3.000. Udah itu aja, sama dengan yang contoh di soal ya. Oke. Jadi deposit in transit Mei tambah setoran Juni, kemudian dikurangi dengan yang sudah dicatat oleh bank, itulah deposit in transit bulan Juni, bulan berikutnya gitu. Nah, sekarang kalau penerimaan yang dicatat oleh bank, itu asalnya dari mana? Kan setoran yang dicatat oleh bank bulan, tadi bulannya apa sih? Juni ya? Bulannya apa sama apa tadi ya? Lupa saya. Ntar saya buka lagi. Saya buka soalnya lagi. Oh iya, Astrid izin ya. Oke. Ya, bulan Mei ya. Bulan Juni. Kita lihat, saya kasih contoh satunya ya. Satu ya, penerimaan bank. Penerimaan bank itu adalah setoran yang dicatat oleh bank bulan Juni. Berapa? 8.280.000. Ya? Ada lagi nggak yang sudah dicatat oleh bank penerimaan bulan Juni? Ada tentunya. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Wesel plus bunga. Nah, itu Anda tambahkan. Oke. Jadi totalnya berapa? 9.295.000. Betul. Anda kalau pengeluaran banknya berapa? Pengeluaran bank? Cek yang dicatat oleh bank, jadi cek yang sudah dicairkan oleh bank bulan Juni. Anda cari cek bulan Juni berapa? 9.220 kan? Ditambah apa kira-kira? Pengeluarannya dicatat oleh bank? Pengeluaran uang perusahaan yang ada di bank yang dicatat oleh bank, apa kira-kira? Selain cek? Bebannya. Betul. Beban yang mana? Yang 10 atau yang 15? Yang dicatat bank bulan Juni? 15. Betul. Wah, gampang kan? Tinggal nyari aja, di situ ada semuanya. Betul, betul. Ada lagi? Sudah kan? Kalau itu sudah ketemu, sudah nanti. Tinggal masukin. Oke. Yang lain, ada pertanyaan. Julia, ada pertanyaan, Julia? Nggak ada. Berarti udah bisa, Julia. Eva, ada pertanyaan, Eva? Bu, saya mau nanya, yang bulan Mei-nya itu ikut apa enggak, Bu? Apa itu? Ditambahin. Ya, Agak kenceng? buat penerimaan. Agak kencang, ini saya agak kecil. Sekarang udah terdengar belum, Bu? Ya, sudah.
yang buat penerimaan. Tadi kan yang suruh masukin itu yang bulan Penerimaan Juni. itu hanya bulan Juni saja, Eva. Oh, Ya, kan itu untuk penerimaan bulan Juni. Oke. Davi ada pertanyaan, Davi? Mana Davi tadi ngilang? Davi? Halo. Ada pertanyaan? Belum sih, belum ada. Oh, belum. Berarti gampang ya, Davi ya? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Sulit. Yuk, yang lain mana ini? Dini, ada pertanyaan, Dini? Ibu, tadi kan yang deposit in transitnya kan itu kan di bulan Mei, jadi kan masuknya ke saldo awal ya Bu. Berarti sama kalau yang tadi digabung jadinya gimana Bu? Saya nggak ngerti di situ. Lah, tadi kan kalau saya contohkan 4.000 berarti kan itu deposit in transit bulan Mei. Ya kan? Kemudian perusahaan store lagi 20.000. Nah, jadi oleh bank yang dicatat itu 4.000 plus di bulan Juni ya, 4.000 plus 20.000 harusnya 24.000, tapi oleh bank baru catat 21.000. Berarti deposit in transit Juninya berapa? 3.000, Dini. Berarti kesalahan yang di Mei Nggak ada dicatat juga nggak? kesalahan mana? Nggak ada error. Yang di Mei itu kelebihan di sebentar Bu. Oke, masuk Mei kelebihan? Yang di Mei depositnya itu lebihnya di perusahaan. Lah iya. Deposit Jadi kalau kayak gitu Mei nggak kan apa-apa? perusahaannya kan 73, dari perusahaan tuh setornya 7360. Tapi oleh bank baru catat 71110. Berarti deposit in transitnya berapa? 250. Iya, lah sudah terjawab tuh. Jadi itu kan Bu, jadi 250 itu kan bulan Mei. Betul. Jadi, ini pertanyaan saya Bu, jadi dibikin 2 gitu, Mei sama Juni atau kita gabungin ke Juni? Loh, bikin masing-masing bulan. Nggak boleh digabung. Oh, ininya masing-masing. Iya Bu, kasih Bu. Oke. Ibu, saya mau mastiin, Bu. Ya, boleh. Jadi DIT yang di Juni itu di penerimaan 190, saldo akhirnya 190. GIT yang penerimaan 190. Mei. Yang Juni. Oh, yang Juni. Ya. Yang Juni itu berarti tinggal 250 ditambah dengan setoran bulan Juni 8.220 berapa? $250 ditambah 8.220 berapa? 8.220. 250.000 ditambah 8.220? 8.470. Nah, yang baru dicatat bank adalah 8.280. Jadi berapa deposit in transit Juni? Saya buka soal dulu. Jadi 250 ditambah 8.220 dikurangi 8.280 berapa? 190. 100? 190. Betul. Oke. Iya begitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Yang lain mana nih pada nggak on cam ini? Waduh, ini yang selalu on cam hanya Clarissa, Eva, Julia. Davi, kemana kamu Davi? Davi ngilang lagi deh. Ayo Vito. Kenapa Vito? Pusing? Enggak kan?
Enggak, itu kemarin nggak masuk, jadinya pusing. Ayo. Niko mana nih? Nggak ada suaranya nih Niko. Halo Niko? Niko keluar ya? Oh enggak. Nah dipancing keluar baru dengar suaranya. Ayo. Oh pakai kuota. Loh kamu nggak ada wifi apa IndiHome? Oh lagi di kos. Oke. Sekarang nggak ada jatah lagi ya dari Mas Nadim? Apa? Jatah kota? Nggak ada jatah kuota lagi ya? Nggak ada. Nah, sepertinya ini harus dikerjakan, nanti harus submit deh. Kalau belum selesai. Boleh setuju? Clarissa nggak setuju katanya ya, saya setuju. Ya, siapa yang sudah? Penerimaan sudah ketemu, pengeluaran sudah ketemu, deposit transit sudah ketemu, tinggal outstanding check perlakuannya sama dengan, cara mencarinya sama dengan deposit transit tadi ya. Jadi outstanding cek bulan Mei ditambah dengan cek yang dikeluarkan perusahaan bulan Juni, dikurangi yang sudah dicairkan di bank, itu akan ketemu outstanding cek bulan Juni. Oke, yang sudah siapa? 4 dulu. Clarissa sudah? Julia udah Bu kayaknya Bu. Oh, Julia sudah? Boleh kita coba bareng-bareng aja yuk.
Clarissa tolong tampilkan yang 4 kolom, nanti kita isi bareng-bareng. Mana Clarissa? Silakan. Nah, itu sudah. Oke, agak dibesarkan, besarkan dikit, besarin. Oke. Oke, kita dari saldo awal bank. Dari saldo awal bank ya, itu 30 Mei. Berapa? 4.970. Betul. Kemudian penerimaannya itu adalah dari setoran yang sudah dicatat oleh bank bulan Juni 8.280 ditambah 1.015. Betul. Kemudian pengeluarannya itu adalah cek yang sudah dicairkan di bank bulan Juni 9.220 ditambah 15.000 beban administrasi. Betul, 9 juta berapa pengeluarannya? Pengeluarannya kok min? Apa itu? Ah ya, 9 juta. Kemudian saldo akhirnya 5.030, betul. Kemudian beban administrasi bulan Mei 10.000. Bulan Mei-nya menambah saldo awal dan menambah pengeluaran ya. Oke. Kemudian beban jasa bank bulan Juni 15.000 itu adalah mengurangi atau menambah? Mengurangi ya. Clarissa mana tanda kurangnya ada ya? Saya nggak kelihatan. Oh ya ada. Ya, mengurangi pengeluaran 15.000 menambah saldo akhir 15.000, betul. Kemudian outstanding check bulan Mei 160.000, betul. Itu dari cek yang dikeluarkan oleh perusahaan bulan Mei 6.290. Sedangkan yang dicairkan baru 6.130. Jadi yang belum dicairkan yang masih beredar adalah 160. Betul. Mengurangi saldo awal, mengurangi pengeluaran. Semuanya sudah oke? Lanjut ya. Oke. Kemudian kita akan mencari outstanding check bulan Juni. Anda yang belum paham dicoret-coret ya. Di coretan Anda, bulan Mei kan ada outstanding check 160. Kemudian ditambah dengan cek yang dikeluarkan oleh perusahaan bulan Juni. Dalam hal ini adalah, berapa ceknya bulan Juni? 9.410. Anda tambahkan. Jadi 160 ditambah dengan 9.410, Anda jumlahkan. Kemudian dikurangi dengan cek yang sudah dicairkan di bank 9.220. Anda tambahkan, Anda kurangin ya. Hasilnya itu adalah merupakan outstanding check bulan Juni, yaitu 350.000. Betul. Jadi, outstanding check bulan Juninya adalah menambah pengeluaran dan mengurangi saldo akhir. Betul. Jawabannya Clarissa juga betul. Tapi kok
Tadi masih malu-malu ya, suruh presentasi, Clarissa. Udah oke sampai di sini. Kemudian kita cari deposit in transit. Bulan Juni, cara mencarinya adalah dari setoran perusahaan bulan Mei. Dalam hal ini adalah 7.360. Sedangkan yang dicatat oleh bank itu baru 7.110. Jadi yang merupakan deposit in transit itu yang belum dicatat oleh bank, yaitu 250. Menambah saldo awal, mengurangi penerimaan. Oke, kenapa mengurangi penerimaan? Karena ini adalah sejatinya adalah merupakan penerimaan bulan Mei. Ya, kan sudah kita tambahkan di saldo awal. Nah, banknya kenapa dikurangi? Karena banknya mencatatnya sebagai penerimaan bulan Juni. Sejatinya itu adalah penerimaan bulan Mei, jadi kita pindahkan ke saldo awal ya. Jadi penerimaannya kita kurangi 250. Oke semuanya? Oke. Nah, sekarang kita akan mencari deposit in transit bulan Juni. Dari Mei ada deposit in transit 250, kemudian perusahaan setor lagi di bulan Juni, yaitu sebesar 8.220. Anda tambahkan 250. Anda tambahkan sudah ketemu. Kemudian yang dicatat oleh bank sampai dengan akhir Juni itu adalah 8.280. Nah, sisanya itu adalah sebagai deposit in transit bulan Juni, yaitu 190. Kita tambah di penerimaan, otomatis menambah di saldo akhir. Sampai di sini semuanya oke? Oke. Tinggal satu lagi yaitu wesel tagih plus bunganya. Ya, dalam hal ini biasanya adalah bulan Juni. Ini bank sudah mencatat, karena yang menagihkan bank ya, begitu dia menerima hasil tagihan dari perusahaan lain, untuk perusahaan siapa tadi? Neymar ya, Ozil, untuk perusahaan Ozil, bank langsung menambahkan ke rekening Ozil 1.015 di bulan Juni. Tapi perusahaan belum tahu, perusahaannya nanti baru mencatatnya di bulan Juli. Nah, jadi yang bank sudah mencatat sebagai penerimaan 1.015 itu kita kurangin lagi, kita keluarkan lagi. Karena untuk menyesuaikan ke perusahaan. Biar sesuai dengan catatan perusahaan, maka penerimaan banknya kita kurangi 1.015. Karena penerimaan berkurang, otomatis saldo akhirnya juga berkurang. Oke, sudah ketemu semuanya. Anda tinggal jumlahkan ke bawah, nanti akan ketemu sebesar laporan perusahaan. Oke? Angkanya di perusahaan kan juga sudah ada, Anda tinggal nyocokin aja. Kalau nggak sama berarti Anda salah masuk. Gitu aja. Oke. Kemudian jurnal koreksinya, siapa bisa jurnal koreksi? Jurnal koreksinya ada 2 dalam hal ini, beban administrasi Juni dan wesel tagih, not receivable. Silahkan, jurnal pertama siapa bisa? Yang pertama, bank service. Bank service charge pada cash. Betul, berapa? 15.000. 15.000, betul. Betul. Kemudian jurnal satu lagi, jurnal koreksinya? Yang wesel tagih. Ya. Cashnya di debit? Sebesar 1.015.000. Betul. Ya, notes receivable sebesar 1 juta. Interest revenue sebesar 15.000. Interest revenue-nya 15.000, betul. Oke, sip. Benar semua ya? Semuanya benar ya? Oke. Oke. Nah, sekarang yang 8 kolom itu sebagai tugas nanti Anda submit. Saya bikin terakhir Anda submit jam 12 malam. Jam 12 malam ya. Tapi Anda kalau sudah selesai ya nggak usah nunggu jam 12 malam.
Selesai langsung ada submit yang 8 kolom, ya. Oke. Pakai Excel aja kan, Bu? Gimana, Julia? Itu ya di submitnya pakai Excel aja, Bu, nggak perlu ditulis. Boleh, silakan. Mau pakai Excel boleh, mau tulis tangan juga boleh. Ibu, Sebetulnya sih lebih bagus tulis tangan kalau yang di-submit. Oke. Kalau Excel kan nanti foto kirim. Nah, kalau tulis tangan kan kelihatan tulisannya. Tulisannya siapa gitu. Bu, terus itu yang di submit itu yang 8 kolom. Ya, yang 8 kolom saja. Yang 4 kolom kan sudah kita bahas. Oke. Cukup yang 8 kolom. Gitu ya, Yulia ya. Yang lain ada pertanyaan? Masih ada kuliah lagi? Betul, PDF, Niko, di PDF-in. Masih ada kuliah lagi setelah saya? Enggak, Bu. Oh, enggak ada. Oke, berarti bisa segera submit ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, boleh ditutup, Julia. Clarissa kali, Bu. Oh ya, Clarissa kok Julia. Clarissa kayaknya diem, ada gangguan apa ya? Lagi nge-lag, Bu, laptopnya. Oh, lagi nge-lag. Iya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, tugasnya itu aja yang 8 kolom ya. Nanti untuk rekonsiliasi soalnya sudah cukup atau masih kurang? Kalau masih kurang, boleh nanti kita tambahkan. Kalau sudah cukup, ya sudah. Mau yang data mentah juga ada. Data mentah, saya kasih nanti cek sekian-sekian, dikeluarkan nomor sekian, nanti Anda cari. Nah, gitu juga ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Sampai nanti kita minggu depan, jadi minggu kelima kita nggak jadi offline ya. Kita masih online sampai November. Oke, sampai minggu depan ya semuanya. Sudah absen semuanya? Udah, Bu. Oke. Selamat sore semuanya. Sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.